BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Bersama dengan Ibu Olis di sini seperti biasa dengan tema yang tadi sudah disampaikan, adaptasi terhadap kebiasaan baru. Masih tetap semangat tentunya ya. Ya, Ibu ya. insya Masih Allah. tetap semangat ya Semangat. untuk edisi hari ini dengan temanya sekali lagi adaptasi terhadap kebiasaan baru. Nah, tadi kita sudah menyampaikan ada gejala-gejala terhadap, kita mengulik sedikit masalah COVID ini gitu Iya, ya. betul. Nah, itu ada gejala-gejala terhadap COVID ini ketika terjadi atau tertular Iya. COVID ini. Iya, Nah, betul. tentunya ini yang tertular COVID ini bagi teman-teman atau orang-orang yang dalam tanda kutip nih yang tidak memperhatikan adaptasi kebiasaan baru ini. Betul, gitu ya. betul kayak Nah, ada demam, tadi demam demam, panas, betul. kemudian sakit tenggorokan, Betul. katanya batuk, flu, lemah Betul. letih, lesu, lunglai gitu kan. Iya. Nah, gangguan pernapasan juga. Iya, betul. Nah, sampai ke gangguan pernapasan ini kayaknya Iya. udah akut kalau udah gangguan pernapasan gitu Iya, ya. sudah parah. Udah parah banget. Iya. Ya, betul sekali Kak Iva. Tadi gejala-gejala yang harus kita ketahui seseorang yang terpapar COVID-19. Namun Kak Iva ada pada beberapa orang tentunya COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala. Yang ODP itu ya Kak Iva, yang tanpa gejala. Meskipun dia sebenarnya telah terinfeksi COVID-19 dalam tubuhnya. Iya. Jadi tentunya perlu hati-hati juga. Banyak yang terpapar atau terinfeksi COVID-19 namun dalam kesehariannya itu tidak menunjukkan gejala-gejala tadi. Merasa baik-baik saja gitu ya. Betul. Dan untuk itulah tentunya kita kebiasaan baru tadi ya Kak Iva, salah satunya memakai masker kemanapun kita pergi, walaupun mungkin hanya ke warung. Betul. Tetap memakai masker. Karena kita nggak tahu kapan dan di mana saja virus itu berada. Betul. Itu ya. Iya. Baik Ayah Bunda, tadi kita ketahui tentang gejala COVID-19 yang terinfeksi COVID-19. Kemudian bagaimana sih proses menularnya ini Kak Iva? Mungkin di iklan-iklan atau di spanduk-spanduk tidak sampai sedetail ini menjelaskan ya Kak Iva. Bagaimana COVID-19 itu dapat menular. Yang pertama yaitu dari droplet. Ya, droplet ini COVID-19 ini ditularkan melalui droplet atau percikan seseorang ketika batuk atau berbicara. Berbicara, bersin gitu ya. Iya. Itulah gunanya kebiasaan baru tadi. Ujung-ujungnya memakai masker, kemudian menjaga jarak. Iya, dan ini untuk menghindari tadi droplet jangan sampai ke kita. Ya, karena ketika seseorang batuk atau bersin kan kita tidak bisa memprediksi ya. Iya, benar. Kayak tiba-tiba virus apa aja yang dikeluarkan sama orang itu tadi. Betul. Ya. Dan alangkah lebih baiknya tentunya buat orang yang batuk tadi mungkin lebih sedikit memahami tentang etika batuk dan juga bersin. Ketika berada di tempat keramaian seperti itu, seperti tutup mulut, pakai apa aja yang ada gitu kan. Betul. Belah baju. Ketika beliau yang batuk atau bersin itu tidak memakai masker ya, tentunya tetap harus ditutup. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian Ayah Bunda yang selanjutnya proses penularan COVID ini yaitu melalui kontak erat. Kontak erat ini bisa dengan cium tangan seperti itu Kak Iva, kemudian jabat tangan, berpelukan ataupun cipika-cipiki. Iya. Kalau kita dulu kan mungkin kalau biasanya ibu-ibu ya Kak Iva, kalau tanpa cipika-cipiki itu kayaknya kurang lengkap, kurang greget gitu ya. Kurang komplit ya, kurang dapat terikat lah. Kedekatannya tuh kurang gitu ya terasa. Kemudian proses menularnya ini juga menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus COVID-19 ini dapat bertahan pada permukaan benda mati selama berjam-jam sampai berhari-hari. Ketika kita menyentuh, kita tidak tahu bahwa di benda tersebut ada virusnya, kita
bisa tertular. Pegang saja. Nah, itulah sebabnya kenapa kita diharuskan untuk mencuci tangan. Iya, tadi ya kebiasaan tadi kebiasaan ya. Sudah tadi. Walaupun kita sudah belum menyampaikan dalam proses menerangkan ini langsung diungkapkan kebiasaan apa saja. Itu juga sudah umum tentunya mengenai protokol kesehatan tadi 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Inilah kaitannya dengan virus corona ini. Kenapa kita harus melakukannya? Betul. Baik. Iya. Ayah Bunda, menurut sumber dari 2020 bahwa COVID-19 ini maksudnya COVID-19 ini dapat bertahan hingga 72 jam atau 3 hari di bahan plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam di bahan tembaga, dan kurang dari 24 di bahan kardus. Artinya ketika benda-benda atau barang-barang yang terpapar atau terkena virus ini sangat lama sekali menempelnya iya gitu ya. Betul. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa virus ini cepat sekali menular kemana-mana. Terpapar ke orang-orang yang lainnya. Iya. Kemudian tentunya setelah kita mengetahui gejalanya, kemudian cara penularannya, tidak kalah pentingnya kita harus mengetahui tentang cara bagaimana pencegahan penyebarannya nih Kak Iva. Tadi. Iya. Yang pertama tadi yang Kak Iva sampaikan ya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Minimal 20 detik. Hitung lah ya. Dihitung. Ya 1, 2 sampai 20. Iya, ada salahnya. Ya sebersih mungkin lah. Iya. Dan nanti insyaallah akan kita bahas bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar tentunya. Kemudian pencegahan penyebaran yang selanjutnya yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan masker pencegahannya. Tadi tetap menutup mulut kita dengan hidung kita dengan masker. Tentunya menjaga diri lah ya, menjaga diri kita terlebih dahulu. Iya, betul. Kemudian selanjutnya cara mencegahnya juga dengan jaga jarak minimal 1-2 meter. Iya, jangan dekat-dekat. Kita nggak dekat nih. Kita 1 meteran. 1 meteran, iya betul. 1 meteran lebih. Betul. Selanjutnya hindari memegang berbagai barang. Jangan segala dipegang. Jangan segala benda dipegang ya. Iya. Kalaupun dipegang ya tadi cepat-cepat cuci tangan. Betul. Kemudian hindari berada dalam kerumunan. Sebisa mungkin kita menghindari kerumunan untuk acara-acara yang kurang mungkin perlu di cancel dulu aja ya Kak Ipa ya. Kayak berkunjung sekarang ini kan banyak yang berkunjung ke tempat-tempat wisata gitu. Boleh saja sebenarnya berkunjung, tapi ini tadi kebiasaan baru ini harus diterapkan itu, protokol kesehatan ini ya Kak Ipa. Kemudian selanjutnya cara pencegahannya hindari berkumpul di tempat-tempat umum. Nah, itu tadi tempat wisata tadi gitu ya. Iya, hindari. Jadi jangan sampai sering-sering berkumpul-kumpul gitu ya, Kak Ipa. Nah, tempat wisata pun kan luas gitu ya, kayak seperti pantai gitu kan. Pantai itu luas, tidak seharusnya kita menumpuk di suatu tempat Betul. Kemudian cara pencegahan selanjutnya memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Iya, gimana itu? Selalu dihangatkan atau gimana ya? Artinya ketika kita memanaskan dan memasak itu kalau di negeri tertentu kan ada yang memasak itu setengah matang ya kayak oh iya. Jadi matangnya itu tidak menyeluruh gitu. Hanya mungkin setengah matang. Daging sayurnya main celup aja udah selesai kayak gitu. Atau mungkin ikan, daging biasa kan ada menu-menu tertentu negara-negara tertentu yang hanya memasak setengah matang ya kayak. Jadi kalau kita memasak tuh harus dipastikan dulu kematangan dari masakan tersebut ya. Betul. Kemudian pencegahan selanjutnya yaitu segera mencuci tangan pakai sabun setelah bersentuhan langsung dengan binatang seperti mengelus atau bermain, memberi makan dan membersihkan kandangnya. Nah, seperti itu. Iya. Cuci tangan lah pokoknya ya dengan sabun di air yang mengalir tadi. Betul.
Kemudian membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer berbasis alkohol 60% atau etanol atau 70% isopropanol alkohol. Nah, harus ada bahan alkoholnya. Iya. Jadi ketika kita mungkin di tempat-tempat yang jauh dari tempat mencuci tangan, kita bisa membekali diri dengan hand sanitizer. Ya, betul. Kemudian hindari menyentuh area wajah, terutama mata, mulut, dan hidung. Nah, jadi jangan sering-sering kita memegang untuk karena katanya ini bukan katanya lagi, tapi memang ya kuman itu banyak sekali di tangan kita. Iya, betul. Kita nyentuh barang, untuk handphone dan lain sebagainya gitu kan. Iya, betul. Kemudian bersihkan permukaan benda dan atau perlengkapan yang sering disentuh secara reguler dengan disinfektan seperti gagang pintu, handphone, komputer, dan lain-lain. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kita hindari tentunya untuk kita supaya kita tidak tertular. Betul. Atau kita tidak terpapar dari virus ini. Betul. Kemudian selanjutnya hindari bersentuhan dengan orang lain. Kemudian hindari melakukan perjalanan, dan yang terakhir segera berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan yang ketika timbul gejala sakit. Ayah bunda, di sini kita akan menyampaikan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Cuci tangan merupakan salah satu bentuk pencegahan untuk memutus rantai pencegahan COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik paling efektif untuk membunuh virus atau bakteri. Cara mencuci tangan yang benar yang pertama ya bunda, yaitu basahi tangan dengan air, kemudian ambil sabun secukupnya, gosokkan kedua telapak tangan dan punggung tangan. Langkah yang keempat, basahi tangan, gosok sela-sela jari kedua tangan. Langkah yang kelima, gosok kedua telapak tangan dengan jari-jari secara merapat. Yang keenam, jari-jari dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan. Kemudian, gosok ibu jari kiri secara berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Selanjutnya, gosokkan kuku jari kanan memutar ke telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selanjutnya baru dibasuh dengan air, keringkan dengan handuk atau tisu atau pengering udara. Setelah itu matikan keran dengan handuk atau tisu, barulah tangan menjadi bersih. Jadi ada 12 tahapan nih Kak Ipa untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Dan juga yang bersih juga. Iya, terkadang kita asal pakai sabun, kucuk-kucuk udah gitu ya. Iya, pakai sabun, yang penting basah aja tangannya. Betul. Kayak gitu. Ternyata langkah-langkahnya sangat-sangat mendetail. Iya, sampai sedetail itu ya. Iya. Dan juga sampai dikasih waktu selama 20 detik. Minimal 20 detik. Minimal 20 detik untuk mencuci tangan saja. Iya. Apalagi di celah-celah kuku dan lain sebagainya. Betul. Dan ini mungkin kaitannya dengan kita dalam keseharian ketika berwudu ya Kak Ipa. Salah satu sunnah dalam mencuci tangan ketika berwudu juga harus diselingi sela-sela jarinya itu harus dibasuh gitu kan. Harus kena air dan juga kena air wudunya tadi gitu ya. Betul. Nah, seperti itu juga dengan kita menerapkan protokol kesehatan ini, salah satunya tadi untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir gitu ya. Begitu juga caranya untuk mencuci tangan tadi. Jadi ada 12 step tadi ya. Betul. Dan mudah-mudahan itu juga mungkin saya yakin juga nih buat pendengar kita juga sudah smart semuanya. Pada pintar gitu ya. Bagaimana cara untuk mencuci tangan dengan baik dan juga tentunya di air yang mengalir. Iya. Betul. Baik, kemudian Ayah Bunda untuk jenis masker ini nih Kak Ipa, untuk jenis masker ini ada beberapa jenis masker. Tentunya yang model masker scuba tidak diperkenankan lagi ya untuk dipakai. Karena bahannya karet tadi ya. Iya betul, bahannya yang betul dan tidak
virus masih bisa masuk. Di celah-celahnya tadi. Iya, karena betul. karetnya itu ketika kita tarik gitu ya, dia tuh akan ada rongga-rongga yang masih bisa debu-debu ada itu kemungkinan, ada kemungkinan betul. masuk dalam tubuh. Dan masker yang biasa kita pakai untuk sehari-hari yaitu masker kain. Masker kain ini dapat digunakan oleh kita sebagai masyarakat umum yang sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain, dengan tetap tentunya menjaga jarak minimal 1 sampai 2 atau 3 meter. Masker ini juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Kemudian jenis masker yang kedua, Kak Iva, ternyata banyak jenis masker ini ya, Kak Iva. Yang kedua yaitu scuba, ada kain, kemudian masker bedah, Kak Iva. Masker bedah. Penggunaan masker bedah ini disarankan hanya tentunya bagi tenaga medis di fasilitasi kesehatan, layanan kesehatan. Tapi tentunya dipakai masyarakat umum pun bila ada gejala flu, batuk atau hidung berair ini atau radang tenggorokan ini sangat-sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk memakai ini tadi. Betul. Ya. Baik. Dan yang ketiga masker N95 ada rupanya. Ini masker apa lagi nih? Iya. Penggunaan masker N95 ini dapat dipakai berulang dengan tata cara yang tepat. Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil di udara. Masker ini ketat jika digunakan sehingga pengguna yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan untuk bernafas. Jangan digunakan masker jika sudah berubah bentuk kotor maupun basah. Seperti itu. Masker tadi apa namanya? N95. Iya. Ini biasanya jarang juga ditemuin ya. Masker-masker ini. Tapi yang paling sering kita ketemu itu adalah masker tadi, masker bedah. Masker kain tadi, kain itu masker scuba nih terutama buat teman-teman yang masih menggunakannya kalau baiknya diganti gitu ya. Betul. Masker kain itu kan banyak ya. Betul. Banyak sudah beredar dan juga dijual di pasaran untuk masker kain. Betul. Beralih saja ke masker kain atau enggak masker bedah gitu ya. Iya. Kalau masker bedah mungkin dari sisi biaya mungkin cukup di atas masker kain. Kalau masker kain ini kalau kotor masih bisa dicuci. Masih bisa dicuci dan mungkin kita perlu menyiapkanlah beberapa masker ya, menyetok Kemudian selanjutnya ya Bunda, cara penggunaan dan mencuci masker yang benar. Ini sampai mendetail seperti ini Kak Iva. Seperti itu. Penggunaan masker kain, cara menggunakannya tentunya bersihkan tangan. Sebelum menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Baru masker harus menutupi, pastikan bagian hidung dan mulut tertutup dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Gunakan maksimal 4 jam. Ya hanya 4 jam. Iya. Hanya 4 jam saja Kak. Jangan sentuh masker, hindari menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, kembali bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Dan tentunya yang terakhir, buka dari belakang. Saat membuka masker, hindari menyentuh bagian depan. Bukalah dari tali belakang. Setelah selesai, kembali bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Nah, ini hal-hal yang harusnya tidak disepelekan tentunya ya. Kadang ada juga sebagian orang-orang misalnya yang membuka masker itu ya dari depan buka aja udah comot dari depan udah selesai kayak gitu. Seharusnya dari belakang. Betul. Dan seperti yang kita ketahui juga masker ini kan untuk supaya virus-virus tadi nggak masuk, partikel-partikel yang lainnya itu dan juga bakteri-bakteri yang lain nggak masuk ke mulut kita. Betul. Dia berkumpul di virus di masker tadi, permukaan masker yang luar, bagian luar ya kayak Pak. Padahal itu sudah kita ketahui bahwa masker itu fungsinya untuk apa gitu kan. Tapi main pegang aja gitu kan. Karena tadi pengetahuan kita kan tidak sampai ke sana. Dan ketika kita sudah memegang masker pun, ketika telah mencopotnya, kita tetap mencuci tangan lagi. Iya, betul. Kemudian cara mencuci masker kain ini Kak Iva. Tentu ada ilmunya juga mencuci kain. Ada ilmunya juga cara mencuci masker kain.
Yang pertama, siapkan air bila mungkin air panas dengan suhu 60 sampai 65 derajat Celcius. Kemudian tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Jadi sebelum kita cuci direndam terlebih dahulu dengan air panas tadi. Betul. Kemudian kucek masker hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air mengalir hingga busanya hilang. Baru keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virusnya mati. Baru masker siap digunakan kembali. Ada step-stepnya. Masya Allah ya Kak Iva. Kita mungkin kalau kita tidak tahu, yang penting tinggal kucek-kucek. Kucek-kucek jemur. Penting kering. Iya. Apalagi kalau mencucinya tidak di air yang mengalir itu virusnya berkumpul lagi di situ. Nempel lagi dia. Betul. Saya nggak bisa ngebayangin itu virus tetap pegang gitu ya di pori-porinya masker tadi. Betul. Lalu kita pakai lagi tentunya itulah maksimal. Yang menyebabkan tadi kita mudah terpapar tadi. Iya, betul. Kemudian ayah bunda tips membuang masker. Mungkin ini masker yang medis ya Kak Ipa. Cara membuang, lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang telinga. Kemudian lipat masker sehingga kuman atau droplet ada di bagian dalam lipatan. Disinfeksi masker dengan disinfektan atau klorin atau cairan pemutih. Jadi disemprot maskernya Kak Ipa. Baru rusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Masukkan ke wadah atau plastik yang aman dan buang ke tempat sampah. Baru cuci tangan setelah membuang masker. Gunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer. Hal ini mungkin dilakukan untuk jangan sampai masker yang telah kita gunakan kembali digunakan oleh orang lain ya Kak Ipa. Seperti itu. Ada kalau tidak salah di medsos ya Kak Ipa, ada masker yang sudah digunakan digunakan dicuci gitu ya, terus bisa dipakai kembali. Jadi itulah kenapa harus digunting disobek gitu ya, supaya nggak bisa digunakan lagi. Betul. Dan itu juga salah satu cara untuk kita menangani supaya kita tidak menularkan lagi. Iya, betul. Kemudian selanjutnya tips menjaga daya tahan tubuh nih Kak Ipa. Ini dia. Tips untuk menjaga daya tahan tubuh. Betul. Karena itu penting sekali katanya juga untuk melawan virus ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita supaya terjaga. Betul. Tentunya selain selain kebiasaan-kebiasaan baru yang kita wajib laksanakan dalam keseharian kita, tentunya untuk mencegah kita terpapar COVID-19 ini juga harus menjaga daya tahan tubuh kita. Iya. Tentunya. Salah satunya itu. Iya, untuk menjaga daya tahan tubuh ini ada tahapan juga. Ada tips-tipsnya. Iya. Nah, apa saja nih? Yang pertama, olahraga rutin 30 menit per hari minimal. Iya. Mungkin ketika kita disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh rutinitas, jangan sampai lupa untuk tetap berolahraga minimal 30 menit dalam per hari itu. Perharinya. Di pagi, sore pun boleh, pagi pun boleh gitu. Yang penting kita keluarkan keringat 30 menit itu. Betul. Kemudian tidur cukup 7 sampai 9 jam per hari. Iya. Kemudian konsumsi suplemen bila perlu. Suplemen bisa vitamin ya Kak Ipa. Kemudian kalau yang herbal mungkin habatus sauda atau mungkin madu seperti itu. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Cukup paparan sinar matahari. Jadi walaupun kita tetap di rumah tetap harus memerlukan sinar matahari ya. Tetap harus terkena matahari dan juga. Matahari pun yang bagus tuh di pagi hari. Betul. Kemudian jaga kesehatan mental dengan berpikir positif, melakukan hal yang menyenangkan dan tentunya beribadah. Seperti itu. Nah, itu tadi tips-tips untuk menjaga daya tahan tubuh supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga tentunya. Ada 3 lagi nih Kak Ipa tipsnya. Kemudian menjaga kebersihan tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal.
konsumsi pangan yang aman dan bergizi, dan yang terakhir minum air putih minimal 8 gelas per hari. Per harinya. Iya. Jangan malas minum air putih. Iya, ini lansia saja harus minum air putih yang cukup tentunya. Betul. Gitu ya. Apalagi kita yang beraktivitas ya di luaran rumah gitu betul, ya. Betul. Dengan kegiatan yang sangat-sangat sibuknya gitu kan, harus memang cukup minum air putih ini. Betul. Ini ada tips 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi ya Kak Ipa. 9 tips untuk menjaga daya tahan tubuh. Betul. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah mengetahui tentunya, karena ini juga masalah COVID ini juga nggak baru-baru ini aja, tapi tahun 2020 kemarin juga udah banyak yang memberikan bimbingan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada salahnya untuk kita selalu mengingatkan apalagi di awal 2021 ini untuk bekal kita dalam menjalani aktivitas jangan sampai selanjutnya. melalaikan hal-hal seperti itu sehingga memperparah kondisi betul COVID-19 ini. Betul. Baik, itu tadi mengenai tips agar kita daya tahan tubuh kita terjaga. Iya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kembali nih, kita akan break lagi sejenak ya setelah satu buah lagu berikut ini.